Dengar suara knalpot NSF 250 RW itu kalian kayak menggebu-gebu gitu kan kayak, "Oi, saya dong saya dong saya dong saya dong," yang disuruh bawa motor itu gitu kan. Ih, mau gantiin Mario Aji. Oke lah, kalau ngebahas Mario Suryoaji itu paling seru banget. Kenapa? Karena banyak banget yang minat untuk mengetahui Mario Suryoaji di ajang internasional. Ya, saya juga termasuk orang yang awal juga ngebahas Mario Suryoaji di YouTube. Namun, karena waktu itu di 2020 banyak banget video-video saya yang kena copyright karena sebenarnya ngebahas tentang MotoGP ataupun Chef Moto3 ataupun Chef Moto2 dan apalah ya yang sudah dilisensikan oleh Dorna itu menjadikan konten beresiko tinggi sebenarnya kalau di YouTube. Kenapa? Karena ya ada lisensi. Jadi kita harus pinter-pinter banget ngeditnya dan juga ya supaya nggak kena copyright itu dan ya nggak ada gunanya juga kalau kena copyright ya. Jadi saya pengen ngebahas tentang Mario Aji ketika 2022 itu kemana sih sebenarnya? Apa tetap stay di Chef Moto3 ataupun naik ke Moto3 World Championship? Nah ini menarik banget karena apa? Karena ya kita tahu Mario Suryoaji itu kayaknya udah, ayo dong menang 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 menang," gitu ya di Chef Moto3 kayaknya udah kemenangan tuh udah di depan mata gitu kan, depan mata tapi aja kayak lepas gitu aja kan kayak udah nggak tahu kemana gitu kan dan itu kayaknya dia punya potensi untuk bisa menang, untuk bisa fight, bertarung lawan-lawan pembalap-pembalap Eropa, Spanyol, Italia, Jepang, terus ya Eropa lah. Itu ada semangat dia untuk bisa ngelawan mereka dan nggak yang ujuk-ujuk di belakang gitu kan, nunggu yang di depan jatuh kayak, "Weh jatuh weh jatuh weh jatuh," gitu kan, atau yang depan, "Weh delosor delosor delosor," biar dia maju, nggak gitu Mario Aji nggak gitu. Saya ngelihatnya nggak gitu. Ya nggak tahu kalau kalian misalnya ngelihatnya dengan mata yang lain, kalau saya ngelihat nonton itu kayaknya nggak gitu, Mario Aji tuh kayak semangat juangnya tinggi banget dan juga cara balapnya juga udah meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya, dibanding tahun 16, 17, 18, 19, 20 dan ini 21 ya, itu peningkatannya signifikan banget dan juga kita yang nonton jadi kayak semangat gitu kan, "Wih di akhirnya nih ada nih pembalap Indonesia di ajang internasional yang kayaknya kelihatannya cukup berpotensi," gitu kan, untuk kedepannya bisa jalannya tuh bisa lebih apa ya, lebih baik lah dibanding pendahulu-pendahulunya. Karena ya saya nggak mengecilkan pendahulu Mario Aji ya, tapi maksudnya ya kayaknya Mario Aji ini bisa kita sedikit harapkan gitu, maksudnya kita harapkan untuk kedepannya jauh lebih baik ya. Pertama, di usia dia sekarang yang 17 tahun, kita berharap banget di 2022 itu dia pindah kelas ke Moto3 World Championship, itu. Terus yang kedua, kalau bisa pindah kelas di Moto3 World Championship itu di tim yang, bisa kita bilang tim oke lah, tim besar dan juga mungkin tim-tim yang biasa bawa pembalap-pembalap Eropa. Setuju nggak? Jadi misalnya kayak mungkin Indonesian Racing, Gresini ya kan, itu kan bawa pembalap-pembalap Eropa kan. Terus ya mungkin apalagi ya bisa dibilang ya tim-tim yang lain lah saya nggak mau nyebut takutnya nanti kita nyebut merek atau apa ya nanti kita kesannya kayak nggak ini. Tapi walaupun kita tahu jalur Mario Shiraji seperti pendahulu-pendahulu seperti Dimas Eki Pratama dan juga Andi Gilang itu sepertinya ke jalur Honda Tim Asia. Kalaupun dia naik kelas ke ke Moto3 World Championship itu sebenarnya. Namun ya kita pengennya maksudnya ke tim-tim yang lain lah gitu. Bukannya kita nggak percaya kepada Honda Tim Asia, namun kita tahu di Honda Tim Asia itu banyak banget pembalap-pembalap Asia yang ngantri. Jadi bukan cuma pembalap Indonesia cuy, ada pembalap Thailand, ada pembalap Jepang, ada pembalap Indonesia. Kalau Malaysia saya belum lihat ya sebenarnya. Ya tapi nggak paham juga. Tapi yang 3 negara itu aja sih sebenarnya. Walaupun ini ya maksudnya ya bergantian lah. Walaupun kita tahu Chantra dari Thailand nih udah musim keberapa ya dia di Moto2 ya. Ya mungkin belum ada pengganti dari Chantra ya tinggal nunggu Bu Asri juga kan sekarang bareng Mario Suryaji di Chef Moto3 dan juga Red Bull Rookies Cup. Nah, itu yang kita harapkan Mario Aji bisa ke tim lain sebenarnya. Kalau kita yang nonton maksudnya gini loh, kalau ke tim lain itu kita berharap Mario Suryaji bisa jadi apa ya maksudnya kayak ya tim profesional kan nggak mungkin setahun juga di situ kan bisa juga eh, dikontrak 2 tahun ataupun 1 tahun dan ya dilihat di pertengahan musim di musim panas dan segala macam itu dia
bagus atau menurun dan akhirnya diperpanjang kontrak atau apa, itu kan lebih seru juga ngeliatnya kayak gitu kan. Maksudnya dia ada masa depan lah, maksudnya untuk bisa dilihat tim-tim lain yang nggak kesannya gini, kalau di Honda tim Asia itu kesannya kayak udah kayak apa ya, kamu naik ke sana, nanti kalau kamu gagal dan tidak sesuai ekspektasi, kamu turun, gitu. Jadi cuma seperti dikasih satu musim kalau pembalap Indonesia, saya ngeliatnya gitu, nggak tahu ya. Sepertinya gitu, kalau pembalap Jepang ya bisa 2 musim gitu kan, ataupun seperti apa, atau pembalap Thailand bisa 2 musim dan 3 musim dan ya saya nggak paham gitu kan gimana gimana apa, gimana perjanjiannya ataupun kontraknya. Tapi kita berharap gitu Mario Surraji bisa direkrut ke tim-tim selain itulah. Saya ngomong kayak gini banyak ke apa ya, membahas dengan beberapa orang yang ini juga Mario Surraji dan mereka agak-agak sepemikiran untuk bisa ya itu bagusnya potensi Mario aja tuh diarahkan ke selain Honda Tim Asia agar kelihatan tuh potensinya, karena di tim lain itu pasti dia dapat support yang maksimal dong. Maksudnya ya saya nggak bilang di Honda Tim Asia nggak maksimal, tapi maksudnya di tim lain pasti kan itu dia sponsornya banyak gitu kan, dan sponsor-sponsor yang bercampur-campur itu pasti menginginkan motornya itu berada di depan dengan dana yang mereka berikan kepada tim tersebut kan. Kalau menurut kalian gimana? Kalau kalian punya pendapat boleh seperti biasa ditulis kolom komentar. Boleh dong ditulis di kolom komentar. Yang saya pengennya komentar-komentarnya tuh yang agak sedikit-sedikit berbobot gitu kan, jangan yang kayak di mana gitu kan. Maksudnya agak lebih mantap lah. Itu biasanya akan saya baca semua komentar, bahkan biasanya saya balas semua komentar-komentar itu. Dan biasanya komentar-komentar yang ngaco itu sendiri langsung tersendirinya tuh terfilter oleh YouTube. Saya nggak filter-filter, tapi YouTube langsung yang filter dengan kata kunci tertentu dan juga kode-kode yang tertentu ya. Jadi langsung aja ke filter. Kalaupun lolos biasanya ya karena saya baca-baca semua, saya ya itulah biasalah ya. Oke. Saya tunggu komentar kalian tentang Mario Shirazi. Pandangan-pandangan kalian silahkan kalian tulis. Jadi jangan terlalu yang mainstream banget lah menurut kalian gitu kan. Boleh terus komentar-komentarnya, saya suka banget. Dan di konten sebelumnya itu saya sempat bikin video singkat banget tentang pembalap Indonesia dan saya pengen baca-bacain sebenarnya. Saya mau streaming tuh saya baca-bacain semua komentar-komentar itu dan mungkin saya akan sedikit apa sih pandangan saya atau jawaban dari saya tentang komentar kalian. Pengennya sih kayak gitu. Kalau kalian setuju boleh kasih like, terus juga ditulis aja di kolom komentar biar lebih seru aja. Kan channel ini kan channel kecil, channel sederhana banget dan ya alatnya juga sederhana semuanya lah ya. Oke, kalian paham lah ya kalau ngeliat konten ini. Dan akhir kata, sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Berikanlah yang terbaik untuk keluarga kalian dan kehidupan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.